Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Kepegawaian. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki kompetensi dasar yang ke-8, yaitu menerapkan perencanaan karir pegawai. Ini pertemuan yang keempat ya. Materi yang akan kita bahas adalah pembuatan dokumen perencanaan, pengembangan, dan pola karir. Anak-anak, ini bagian pertama dari pertemuan yang keempat. Karena materinya banyak, jadi ibu bagi dua ya. Kemudian nanti silakan perhatikan juga video bagian yang kedua. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi pada PPT berikut. 1. Ini adalah format laporan bulanan kegiatan pengembangan diri. Dokumen-dokumen ini bisa digunakan untuk instansi pemerintah ya. Sementara untuk instansi swasta dapat membuat pedoman atau aturan sendiri. Ini judulnya laporan bulanan kegiatan pengembangan diri. Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa nama nanti ditulis ya, jabatan, NIP, kemudian pangkat, golongan ruang, unit organisasi, nanti dari instansi apa ya. Telah melaksanakan ini A. Pendidikan, tugas belajar atau izin belajar, B. Pendidikan dan latihan, dan seterusnya sampai dengan H ya. Nanti kalian ini bisa dipilih sendiri sesuai dengan yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Kemudian 6. Ini tanggalnya, 7. Jumlah jam kegiatan, tempat penyelenggaraan, sertifikat jika ada dilingkari ya. Kemudian deskripsi kegiatan nanti dijelaskan di situ ya. Ini nama kota, kemudian tanggal, bulan, dan tahun ditulis di sini ya. Terus ini namanya ditulis. Ini kemudian yang di dalam kota ini pengembangan bulan apa dituliskan di situ ya. Kemudian yang kedua ini adalah format rencana tahunan kebutuhan pengembangan diri. Ini kalian bisa melihat pada format yang sudah Ibu sampaikan di sini. Nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, unit organisasi, pendidikan terakhir, diklat yang pernah diikuti nanti dituliskan di sini ya. Kemudian pengalaman kerja juga dituliskan di sini. Nomor 9, keahlian yang dimiliki silahkan ditulis. 10, keterampilan yang dimiliki juga ditulis. Untuk nomor 11 ini kelanjutannya ya, kebutuhan pengembangan. Yang A ini karir pekerjaan yang pernah diminati. Jadi semuanya ditulis di sini. Kemudian yang B, kapasitas dan kapabilitas. 1, jenis pengembangan ini bisa dipilih. Kemudian nomor 2, materi pengembangan bisa ditulis sesuai dengan yang nomor 1 ini ya. Kemudian nomor 12 ini adalah alasan mengikuti pengembangan ini apa, silakan ditulis di sini. Kemudian nomor 13 ini adalah rekomendasi dari atasan. Ini atasan bagian apa ya ditulis. Kemudian mengetahui atasan langsung, berarti ini yang tanda tangan adalah pimpinan langsung kita. Kalau misalkan guru ini adalah pimpinan langsungnya kepala sekolah ya. Kalau misalkan di kantor ini pimpinan langsungnya kepala dinas gitu ya. Kemudian sini ada ini ya, ini nama kota, kemudian tanggal, bulan, dan tahun di sini. Kemudian ini adalah nama, tanda tangan. Di sini juga ya, mengetahui atasan langsung, nama dan tanda tangan. Kemudian format yang ketiga adalah format daftar susunan pengembangan PNS atau DNS PNS ya. Daftar susunan pengembangan PNS atau DNS PNS ya. Kita lihat ini ada kotak-kotaknya. Unit organisasi ini dituliskan ya, nama organisasinya apa, misalkan SMK Negeri 1 Ketapang atau Dinas Pendidikan gitu ya, tergantung kita bekerja di mana. Kemudian tahunnya dituliskan di sini ya. Yang harus kita isi dalam format ini adalah nomor, kemudian nama ditulis, jabatannya apa, tahun pengangkatannya berapa ya di sini ya. Kemudian pensiunnya kira-kira tahun berapa. Kemudian pendidikan, ini lulusan apa, diklat yang pernah diikuti apa. Kemudian pengalaman jabatannya apa saja dituliskan di sini, keahliannya apa tulis di sini, dan keterampilan yang dimiliki ditulis di sini.
Ini adalah format yang keempat, adalah format analisis kesenjangan antara syarat jabatan dan profil pegawai. Nah, kemudian kita lihat di sini nama organisasi ya, ini adalah nama instansi, kemudian jabatannya apa, nama kita dan tahun berapa kita membuat analisis ini. Syarat jabatan nomor ditulis di sini, unsurnya ini ya yang harus diisi. Satu, unsur pendidikan nanti ditulis di sini, diurai ya. Kemudian profil pegawai, analisis kesenjangan sesuai atau belum sesuai, tingkat kesesuaian, tindak lanjut ya. Kemudian nomor 2, pendidikan dan latihan nanti diurai juga. 3, pengalaman jabatan, 4, keahlian, 5, keterampilan, nanti silakan ditulis di sini. Format yang nomor 5 adalah kebutuhan pengembangan kapasitas dan kapabilitas pegawai negeri sipil per unit organisasi. Kita lihat di sini. Unit organisasi ini adalah kantor kita kerja di mana, tahun berapa ya. Nomor ditulis di sini, jabatannya apa, kemudian nama dan NIP ditulis di sini ya. Kebutuhan pengembangan ini untuk apa, kemudian keterangannya ditulis di sini. Keterangan ini misalnya untuk mengisi formasi kabid atau kasih gitu ya. 6, ini adalah contoh format dan pengisian peta potensi PNS. Jadi ini adalah peta potensi PNS atau karir PNS yang akan diisi oleh setiap orang yang mempunyai karir di sini. Oke, karir yang paling atas ini adalah kepala ya, atau kepala dinas bisa, atau kepala sekolah bisa ya, tergantung dari instansi di mana kita bekerja. Kemudian sekretaris, di bawahnya sekretaris ini ada kasubag ya, kasubag ada 2 misalkan. Kemudian di bawah kasubagnya itu ada analisis kepegawaian, kemudian arsiparis. Kemudian yang kasubag keuangan ini meliputi bendahara dan verifikator keuangan. Kemudian di bawah kepala ini ada 3 kabid ya, kabid pengembangan pegawai, kemudian kabid mutasi dan kabid diklat. Nah, masing-masing mempunyai bawahan. Kita lihat di sini untuk kabid pengembangan pegawai ada 2, yaitu kasih perencanaan dan kasih pengembangan. Kemudian untuk kabid mutasi ya, ini ada 2 juga, kasih kenaikan pangkat dan pensiun. Kemudian ini adalah kasih pengangkatan dan penempatan. Kemudian untuk kabid diklat ini dibagi 2 juga ya, yaitu kasih diklat perjenjangan dan kasih diklat teknis. Kemudian masing-masing kasih ini mempunyai anggota ya. Kalau kasih perencanaan dan pengadaan ini ada pengolah data formasi, kemudian untuk kasih pengembangan karir ini ada penganalisis karir dan seterusnya ya. Kalian bisa melihat di sini. Kemudian format yang ketujuh adalah format rencana pengembangan karir PNS per unit organisasi. Sama ya, unit organisasi, kemudian tahunnya. Kemudian format-formatnya ini berisi nomor, nama, TMT dalam jabatan. TMT itu tanggal mulai tugas dalam jabatan tersebut. Kemudian kompetensi yang dimiliki apa ditulis di sini ya. Kemudian diklat yang pernah diikuti ditulis sini, lama bekerja di sini, hasil penilaian kompetensi dan rencana penempatan. Kemudian format yang ke-8 adalah kebutuhan pengembangan pegawai negeri sipil per instansi. Kita lihat di sini. Oke, formatnya adalah nomor, jenis pengembangannya apa ya, ditulis di sini. Kemudian nama, NIP organisasi ditulis di sini. Kemudian keterangannya ini diisi misalkan untuk formasi jabatan apa gitu ya. Ini format yang ke-9 adalah format rencana pengembangan PNS per instansi ya. Kita lihat di sini formatnya. Meliputi nomor, kemudian pengembangan apa yang akan dikembangkan, waktu pelaksanaan, jumlah pesertanya ditulis di sini ya, ada berapa, kemudian anggarannya ditulis berapa, keterangannya ditulis di sini. Digunakan untuk apa ya rencana pengembangan PNS tersebut.
Kemudian yang format yang ke-10 adalah contoh laporan penyusunan rencana pengembangan PNS. Nah, ini adalah contoh laporannya ya. Kita lihat di sini. Laporan penyusunan rencana pengembangan PNS, nomornya nanti ditulis. Kemudian sebelah kanan ini adalah Jakarta, tanggal, bulan, tahunnya, lampirannya 9 berkas, perihalnya perencanaan pengembangan PNS. Kepada yang terhormat pejabat pembina kepegawaian di tempat. Kemudian ini kalimatnya, silakan kalian baca sendiri ya. Dengan hormat, berdasarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor berapa, tahun berapa, tentang pedoman penyusunan perencanaan pengembangan pegawai negeri sipil dan menunjuk surat keputusan menteri atau kepala atau gubernur atau bupati atau wali kota ya, nomornya berapa, tahun berapa, tentang pembentukan tim penyusun perencanaan pengembangan pegawai negeri sipil atau tim PSPNS. Bersama ini kami laporkan hasil penyusunan perencanaan pengembangan pegawai negeri sipil di lingkungan ya, lingkungannya mana, misalkan dinas pendidikan atau dinas kepegawaian daerah atau dinas kesehatan dan seterusnya ya, yang telah dilaksanakan mulai tanggal berapa, nanti ditulis di sini sampai dengan tanggal berapa dan seterusnya ya. Kemudian demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Nah, tim P3PNS ini kemudian atas nama satu orang saja ya, tanda tangan dan nama terang. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang format-format yang dipergunakan oleh PNS dalam mengembangkan karirnya. Untuk materi selanjutnya kalian bisa melihat pada bagian yang kedua di video berikutnya. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.